Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Zahwanda dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bermazhab. Pengertian bermazhab menurut bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Kemudian biografi 4 mazhab besar. Yang pertama ada mazhab Hanafi atau Hanafiyah, didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Yang kedua ada mazhab Maliki atau Malikiyah, didirikan oleh Malik bin Anas Malik bin Abi Amir al-Ashbahi atau Imam Malik. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hisyami al-Quraisy al-Muttalibi. Selanjutnya ada mazhab Hambali atau Hanabilah, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Selanjutnya ada dasar hukum bermazhab pada hadis Nabi Muhammad yang artinya para ulama itu pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya klasifikasi bermazhab. Yang pertama ada taklid. Taklid mempunyai arti menurut bahasa adalah mengikuti, meniru, membuat tiruan, sedangkan menurut istilah taklid adalah yang pertama dari Al-Ghazali memberikan definisi menerima ucapan tanpa hujjah. Yang kedua Al-Angsawi mengemukakan definisi mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Yang ketiga Ibnu Subki merumuskan definisi taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dari penjelasan dan analisis tentang definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat taklid, yaitu A. Taklid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujjah. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya itu. Selanjutnya ittiba. Ittiba mempunyai arti bahasa mengikuti, sedangkan menurut istilah adalah menerima atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan sedang engkau mengatakan atas dasar apa ia berpendapat demikian. Berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba itu perbuatan yang utama bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang beriman dapat mengamalkan ajaran Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Selanjutnya talfik. Talfik menurut bahasa adalah mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur usul fikih sulit ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfik. Namun hampir semua literatur membahas tentang talfik, mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab itu mereka menemukan talfik dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman ke dalam petunjuk beberapa mazhab. Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan talfik, haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan Al-Alai yang diikuti oleh Al-Tahrir serta sesuai dengan diriwayatkan Imam Ahmad Al-Quduri yang diikuti Ibnu Syuraih dan Ibnu Hamdan. Persyaratan dalam bertalfik adalah 1. Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Selanjutnya dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajih.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.